Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Tirza Hayatun Nufus. Saya dari Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang kemarin mengenai perkembangan kognitif dan biologis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Oke, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan tentang para ahli perkembangan kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan salah satu ahli perkembangan kognitif dari Swiss. Kemudian ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan tokoh perkembangan kognitif dari Rusia. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan menurut Jean Piaget. Oke, di sini saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama ada pengertian perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang kedua ada konsep-konsep yang mendasari perkembangan kognitif dari Piaget. Kemudian yang ketiga ada tahap-tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Dan yang terakhir atau yang keempat ada penerapan-penerapan dari perkembangan kognitif menurut Piaget. Oke, simak selanjutnya ya. Yang pertama ada pengertian mengenai teori perkembangan kognitif dari Piaget. Pak Piaget ini berpendapat bahwa bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti yang saya jelaskan kemarin tentang bagaimana anak-anak itu mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti dirinya sendiri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Hal ini untuk memahami penyebab dari terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Oke, yang B ada konsep-konsep yang mendasari teori perkembangan kognitif dari Piaget. Yang pertama ada intelijensi, di mana Pak Piaget ini mengartikan intelijensi secara lebih luas dan tidak mendefinisikannya secara singkat gitu ya. Ia memberikan beberapa definisi yang umum yang lebih mengungkapkan orientasi biologis gitu. Intelijensi adalah suatu contoh khusus adaptasi biologis atau origin of intelligence. Jadi secara progresif dapat dikatakan bahwa intelijensi itu membentuk keadaan equilibrium ke arah mana semua adaptasi sifat-sifat sensori, motor, dan kognitif, dan juga interaksi-interaksi asimilasi dan akomodasi antara organisme dan lingkungan yang mengacu. Kemudian yang kedua ada organisasi, di mana pada organisasi ini menunjuk pada tendensi semua spesies untuk mengadakan sistematisasi dan mengorganisasi proses-proses mereka dalam suatu sistem yang koheren gitu ya, baik secara fisik maupun psikologis. Contohnya ada bayi menggabungkan kemampuan melihat dan menjamah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada skema. Skema adalah struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi skema itu akan beradaptasi dan merubah selama perkembangan kognitif seseorang. Skema bukanlah benda yang nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran seseorang. Kemudian yang keempat ada asimilasi, seperti yang saya singgung pada penjelasan yang pertama kali itu ya. Jadi asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang menginterpretasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya gitu. Kemudian yang kelima ada akomodasi. Akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema yang lama. Hal ini terjadi karena dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru
sesuatu dengan skema yang telah ia miliki. Hal ini akan terjadi karena pengalaman baru itu tidak cocok dengan skema yang telah ada di pikirannya. Kemudian yang keenam ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi atau imbang adalah tindakan untuk mencapai keseimbangan gitu ya. Jadi equilibrium adalah keadaan harmoni atau stabilitas atau keseimbangan gitu. Dalam teori Pak Piaget ini, ekuilibrasi itu relatif terjadi setiap kali asimilasi dan akomodasi berada dalam keseimbangan dengan satu sama lain. Kemudian yang ke-7 ada adaptasi. Adaptasi ini menurut teori Pak Piaget terdiri dari interaksi antara proses asimilasi dan akomodasi. Secara garis besarnya, Pak Piaget mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap yang secara berurutan. Setiap tahapan ditandai dengan tingkah laku tertentu serta jalan pikiran dan pemecahan masalah tertentu pula gitu atau berbeda. Tahap pertama disebut dengan sensori motori untuk anak yang baru lahir, kira-kira anak berusia 18 bulan sampai dengan anak 2 tahun. Kemudian ada tahap preoperasional untuk anak yang berusia dari 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional yang terbagi menjadi tahap konkret operasional yang berawal dari anak usia 7 tahun dan formal operasional atau tahap formal operasional biasanya terjadi ketika anak berusia 11 tahun sampai kira-kira 15 tahun gitu. Oke, yang ke C ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perkembangan kognitif seperti yang sudah saya sebutkan di bagian B atau poin B tadi. Yang pertama ada tahap sensori motorik, di mana tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Jadi kira-kira bayi berusia 18 bulanan lah ya sampai 2 tahun. Di mana pada perkembangan ini alat-alat indera serta kemampuan-kemampuan melakukan gerak motorik dalam bentuk refleksi ini, maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunianya gitu. Terus yang kedua ada tahap preoperasional, di mana pada tahap ini rentang usianya antara 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai melukiskan dunia dan kata-kata serta gambar-gambar atau simbol yang ia lihat gitu ya. Menurut Pak Piaget, walaupun anak-anak prasekolah dapat secara simbolis melukiskan dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu tindakan-tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Jadi anak mulai mengimitasi atau meniru secara tidak langsung gitu ya. Kemudian ada permainan simbolis. Pada permainan simbolis ini maksudnya adalah anak mencoba meniru kejadian yang pernah dialami gitu. Anak perempuan misalnya yang bermain dengan bonekanya, seakan-akan bonekanya adalah adiknya gitu. Terus ada lagi menggambar, ada lagi gambaran mental, serta bahasa atau ucapan mulai dilatih gitu ya. Kemudian ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini rentang usianya 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis gitu. Anak sudah mulai mengembangkan operasi logis. Yang terakhir ada tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini adalah periode terakhir dari perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Pada tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak gitu, menalar secara logis
dan menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang telah ia dapat. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini mulai muncul saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya mengenai dirinya gitu. Yang menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Pada tahap ini, remaja telah memiliki kemampuan untuk berpikir sistematis, yaitu bisa memikirkan semua kemungkinan untuk memecahkan suatu persoalan gitu. Kemudian yang terakhir dari teori perkembangan Piaget ini ada penerapan teori perkembangan kognitif dari Pak Piaget ini. Yang pertama, memfokuskan anak untuk berpikir secara kritis. Namun di samping itu, kita sebagai orang dewasa atau guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban yang benar. Kemudian yang kedua ada pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak itu diharapkan dapat melatih dirinya untuk bisa aktif dalam kegiatan proses pembelajaran gitu ya. Dalam kelas Piaget, penyajian materi jadi ready-made, tidak diberi penekanan, dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri gitu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Jadi anak harus bisa membuat contoh konkret yang dapat ia pahami gitu, yang dapat ia mengerti sendiri dan juga dapat memahamkan orang lain juga gitu. Kemudian yang ketiga, tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikannya menjadi anak-anak seperti orang dewasa gitu ya. Jadi melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan rentang usianya gitu ya. Kayak misalnya anak TK gitu diajak untuk menanam gitu. Jadi tidak diarahkan pada praktek-praktek yang bukan usianya gitu. Yang keempat ada penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Pada teori Piaget ini mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda gitu ya. Jadi anak berkembang itu perkembangan anak itu sama gitu, sesuai dengan urutan perkembangan. Namun dalam melewati masa-masa perkembangan itu, anak berbeda gitu dalam menangkap hal-hal apa yang seharusnya ia tangkap gitu. Kemudian yang kedua ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Oke, simak baik-baik ya. Pada teori perkembangan menurut Pak Vygotsky ini saya sama gitu ya, akan menjelaskan tentang pengertian dari perkembangan atau teori perkembangan kognitif menurut Pak Vygotsky. Yang kedua ada konsep-konsep yang mendasari dari perkembangan kognitif menurut Pak Vygotsky. Yang ketiga ada tahap-tahap, dan yang keempat ada penerapan dari teori perkembangan menurut Pak Vygotsky. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian yang pertama. Oke, yang pertama ada teori dari Pak Vygotsky. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran itu mendahului perkembangan. Apa maksudnya? Pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain gitu. Perkembangan melibatkan internalisasi anak terhadap tanda-tanda ini sehingga sanggup berpikir dan memecahkan suatu masalah tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan ini disebut dengan pengaturan diri atau self-regulation. Oke, ada konsep-konsep yang mendasari dari teori perkembangan kognitif menurut Pak Vygotsky. Yang pertama ada konsep zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini adalah suatu istilah dari Pak Vygotsky itu sendiri untuk
rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa atau orang tuanya yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan dari orang dewasa dan apakah seorang anak itu dapat melakukan arahan dari orang dewasa. Yang kedua ada konsep scaffolding, di mana konsep scaffolding ini adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan oleh Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai dengan tingkatan kemampuan yang dimiliki seorang anak tersebut. Kemudian ada bahasa dan pemikiran. Menurut Pak Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Gitu. Jadi lebih jauh Pak Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakannya gitu, membimbing dan memonitor perilaku mereka gitu. Pak Vygotsky juga mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu gitu. Anak harus menggunakan bahasa yang atau menggunakan komunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka itu sendiri gitu. Jadi anak harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal menjadi internal. Oke, ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Pak Vygotsky. Yang pertama atau tahap pertama ini, anak mulai belajar bahwa tindakan dan suara mempunyai makna. Yang kedua, tahap melibatkan praktek. Yang ketiga, ada tahap melibatkan penggunaan tanda untuk berpikir dan memecahkan masalah tanpa bantuan dari orang lain gitu ya. Selanjutnya ada penerapan teori perkembangan kognitif dari Pak Vygotsky. Sebelum mengajar, seorang guru hendaknya dapat memahami ZPD siswa batas bawah sehingga bermanfaat untuk menyusun struktur materi pembelajaran. Pada implikasinya, penerapannya guru lebih akurat ketika menyusun strategi pembelajarannya sehingga guru tidak selalu menjelaskan atau memberikan bimbingan secara full gitu kepada siswanya. Jadi siswa juga harus aktif gitu dalam memperoleh atau mendapatkan informasi dari materi-materi yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua ada mengembangkan pembelajaran yang komunikatif, dapat dilakukan dengan melakukan tutor sebaya di dalam kelas. Jadi misalnya kayak ada beberapa siswa yang dianggap mumpuni atau menguasai materi yang akan dijelaskan itu untuk bisa menjelaskan kembali kepada teman-temannya gitu, supaya teman-teman yang lainnya juga paham tentang materi yang dijelaskan. Begitu ya. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang teori perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Oke, kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saksikan pada materi-materi berikutnya ya. Terima kasih.